Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Pradipta Nugraha, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat semua? Semangat. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita doa dulu. Silakan ketua kelas untuk memulai doanya. Amin. Sebelumnya saya mau absen dulu, mau ngecek kehadiran ya. Yang pertama ada Ananda, ada Angelina, ada Astri, tutup poin kan saya, dan nggak masuk siapa? Nabila, Hah? Nabila, Nabila nggak masuk. Kenapa? Izin. Kemarin sakit, sekarang izin. Minggu depan sakit lagi, terus minggu depannya izin lagi, komplit juga. Kapan ketemu bapak? Kapan ada dendam tersendiri loh sama saya? Ini kan apa BKPM gua mesti orangnya. Oke, yang penting semuanya udah masuk. Gimana? Habis kegiatan olahraga? Capek? Capek. Tapi yang namanya capek, pembelajaran harus berlanjut. Silakan kalau yang mau minum dulu, ya, nggak apa-apa, tak persilakan. Ya, tadi mau masuk kelas sudah bawa es teh. Minggu kemarin kita bisa pengurusan jenazah. Kira-kira dalam hal mengurusi jenazah itu ada berapa tahap? 4. Yang pertama memandikan, yang keempat menguburkan. Selain itu ada nggak adab kita terhadap jenazah? Takziah ya, takziah sama ziarah kubur. Salah satu adabnya atau contohnya dari adab saat kita takziah dilarang kita ngobrol ke si ayo. Terus tujuannya adalah untuk mendoa. Yang qada adalah ketentuan kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Jadi sebelum kalian itu diciptakan, ya, di Lauhul Mahfuz sudah dituliskan. Oh, si fulan ini nanti lahirnya berjenis kelamin perempuan, lahirnya tanggal sekian, ya, jenis kelaminnya perempuan. Dalam perjalanan hidupnya nanti menikah dengan si fulan. Ada takdir yang tidak bisa diubah, namanya adalah takdir mutlak. Dan ada takdir yang masih bisa diubah, namanya adalah takdir mutlak. Saya mau menjelaskan tujuan pembelajaran. Kalian silakan menyiapkan pertanyaan yang mau ditanyakan ya. Dan tadi kan sudah muncul gambaran mengenai materi yang akan kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, saya mendeskripsikan, ya, dan juga mau menyampaikan apa sih tujuan atau target dari pembelajaran pada siang hari ini. Tentunya apa? Kalian memahami makna dari qada dan qadar. Selanjutnya apa? Yang wajib kita laksanakan adalah mengimani. Terus yang utama adalah dapat menyimpulkan atau apa sih kesimpulan manfaat dari kita mempelajari iman, kematian, dan roh. Itu adalah sebagian dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pagi menjelang siang hari ini. Oke, silakan. berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan Bapak tadi kan, jenis kelamin merupakan salah satu takdir yang tidak bisa diubah. Ya. Terus bagaimana dengan manusia yang mengganti jenis kelamin
Gimana kalau ada si fulan, entah itu laki-laki atau perempuan, merubah jenis kelaminnya pada saat dia semasa hidup? Kira-kira sebelum saya menjawab, ada yang ingin jawab? Dosa nggak? Dosa. Salah satu perbuatan dosa besar. Karena apa? Bukan kuasa kita untuk menentang ketetapan. Pertanyaan lagi, ada pertanyaan yang lain apa? Hubungannya kodo sama kodan. Hubungannya ridho Allah sama kodo dan kodan. Di doa, ini kalau kita menjalani ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, yang kita harapkan apa sih selain dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ya apapun ketetapan dari Allah kita harus terima. Mana yang sudah nggak bisa diubah ya sudah. Jangan kalau kita punya keinginan, kita diciptakan Allah. Contohnya saya, gampangnya saya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang laki-laki, ya saya harus terima. Saya harus terima keadaan saya diciptakan sebagai seorang laki-laki. Oh coba beli kepinginan, jadi wong baik, jadi wong itu. Kalau kita mau menjalankan segala ketentuan dari Allah sesuai dengan porsinya, apa sih yang kita harapkan selain dari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya jelaskan, kaya atau miskin seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya ada bodoh dan pintar. Orang yang bodoh bisa jadi pintar asalkan dia berusaha untuk belajar. Gagal dan sukses. Orang yang pernah gagal kalau dia mau berusaha untuk belajar dan mencoba pasti sukses ya. Contohnya bisnis orang yang punya, kalau misalnya guru kan ada studinya, ya ada program pendidikannya menjadi guru. Tapi misalnya kalau orang yang bergelut di bidang pengusaha, pernah nggak mengalami kegagalan? Pasti pernah ya. Dia dagang mie ayam, misalkan pedagang, kok mie ayamku kalah rame kalau kayak, harusnya dia nggak sudon. Kayak mesti ini enggak. Tapi kita introspeksi dulu, apa bumbunya yang kurang enak, apa porsinya yang kurang banyak, ya. Sebelum kita memulai di samping kita meminta pertimbangan penilaian orang lain, kita introspeksi dulu. Dengan kelompoknya, silahkan disimak materi yang berhubungan dengan lembar kerja. Kembali lagi, saya nggak menyampaikan teks, tidak menyampaikan tulisan, akan tapi menggunakan link yang akan Bapak bagikan di WhatsApp grupnya. Silakan disimak LKPD yang sudah Bapak bagikan di grup. Silakan dijawab dan dirumuskan pertanyaannya, dan nanti silakan dipresentasikan. Ya, poin-poinnya dijawab, nanti dipresentasikan. Nanti ada waktu Bapak berikan kesempatan sambil kalian menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Mulai dari pas pertama kita, yaitu Pak
dibagikan Pak Guru tadi, yaitu tentang qadar dan qadar. Pengertian dari qadar adalah takdir yang sudah ditentukan sejak zaman azali, yang sudah tidak bisa diubah lagi. Kemudian yang kedua adalah qadar, yaitu takdir yang bisa dirubah melalui ikhtiar dan juga tawakal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa balik ke belakang. Nah, masuk surga atau neraka itu sudah ditentukan atau belum? Sekarang saya mau tanya, seandainya kalau nggak ada surga dan neraka, kira-kira sikap kita gimana sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau surga atau mau neraka, kita sendiri yang menentukan. Caranya piye? Salah satunya adalah yang mengimani tentang qadar dan qadar ini. Kodratmu sebagai wanita jalani dengan ikhlas. Di samping kita melaksanakan ibadah sehari-hari. Bahwasanya kita telah belajar yang namanya iman kepada qadar dan takdir, tapi juga ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kalau mu'allaq itu sudah tidak bisa dirubah-rubah, tapi kalau mubram masih bisa dirubah. Oke, terima kasih atas waktunya pada kesempatan siang hari ini. Masih ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Oke, kalau gitu kita tutup pertemuan pada siang hari ini. Jangan lupa nanti di rumah belajar materi takdir iman kepada qadar dan qadar pada aspek selanjutnya yang akan kita bahas minggu depan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus buat kita semua.